Good morning, students. How are you this morning? Fine. Okay. Before we are going to start our material, let us pray. Finish. All right. I want to check your present list and say present if you are here and give your response. Andika, Bestari, present. Chan Sastra, and Desi. Okay, good. Students, for this activity, saya akan menyampaikan bahwa kegiatan kita hari ini adalah implementasi PTK pada siklus 1. Saya berharap kalian bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Nah, sebelum saya akan memperkenalkan materi baru, menyajikan materi baru, saya akan menyajikan atau menampilkan beberapa gambar dan di dalam gambar itu nanti silakan give your opinion dan berdasarkan pendapat itu nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, instruksinya adalah pay attention to the pictures below. Nah, gambar pertama silakan dilihat. Gambar kedua, ya ada di situ beberapa tulisan. Dan gambar ketiga, ada dua orang yang sedang melihat Anda. Nah, pertanyaannya, oke, Andika silakan dijawab. Pertanyaan pertama, have you ever seen and read the first picture, Andika? Good, bagus, pendapat yang bagus. Ya, itu tentang majalah atau magazine. Pertanyaan kedua, silakan Bestari. Betul, yang terliput atau yang memuat dalam gambar kedua yaitu koran, tulisan koran, buah koran. Dan pertanyaan soal ketiga, Chan Sastra. Betul, itu dua orang yang menyampaikan berita di televisi. Nah, pertanyaan keempat ini adalah menanyakan apa apa yang memuat pada ketiga gambar itu. What do you think of the three pictures involved? Maka dari ketiga gambar itu adalah kesimpulannya menyampaikan tentang berita. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari? Ya, kita belajar tentang berita atau teks berita. Yaitu we learn about news item tags. Pertanyaannya, do you know what the news item tag is? Nah, saya harap kalian jangan jawab dulu. Saya akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, menjelaskan struktur teks atau struktur bahasa news item, dan ketiga, menjelaskan unsur kebahasaan, dan terakhir membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan sebuah teks news item, baik lisan maupun tulisan. Nah, ada 4 dalam news item teks itu, coba dilihat dan dipahami. Yang pertama, the definition of the news item text. Yang kedua, the social function of news item text. Ketiga, the generic structure. Dan terakhir, language features. Baik, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, pertanyaan pertama dari Andika, apa itu definisi dari news item? Nah, definisi dari news item adalah a news item is a text informs to the reader about the newsworthy or important event of the day. Nah, itu adalah definisinya. Kalau fungsi sosialnya adalah to inform the readers about newsworthy or important event of the day, dan struktur bahasanya terdiri dari 3. Nah, ini tadi pertanyaan dari Bestari. Pertama, the main event, 2 background event, dan ketiga adalah source. Itu adalah struktur bahasa dari news item atau teks berita. Pertanyaan keempat dari si Desi tadi, what is the language features of news item? Nah, ada 5. Pertama, headline atau short information, yang kemudian focus on the event sampai biasanya usually
begin from the name of the city or place. Nah, itu adalah unsur kebahasaan yang terdiri dari 5. Nah, dari penjelasan singkat ini, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Dalam dalam news item text ada beberapa informasi yang kita peroleh, bisa dari newspaper atau koran, magazine, majalah, dan news of televisions, berita-berita dari televisi, kemudian dan lain-lain, ya bisa dari internet. Nah, di sini Bapak akan memberikan sebuah teks dan silakan uraikan, tuliskan apa fungsi sosialnya. Ini instruksinya. Based on the text, please identify the social function, generic structure, and language features. Nah, ini dia. Ya, teksnya silakan diuraikan, dituliskan. Baik, Andika sudah selesai. Bestari, Chan Sastra, dan Desi. Baik, kalau sudah saya tanya, Bapak tanya satu-satu. Andika, silakan kira-kira tuliskan apa yang sudah dikerjakan, apa fungsi sosial dari teks ini. Betul sekali. Betul, fungsi sosialnya adalah untuk memberitahukan kepada pembaca tentang seekor buaya. Berikutnya, Desi, silakan jelaskan apa hasil uraian tentang language features atau unsur kebahasaan. Tepat sekali. Nah, good, bagus. Dan terakhir, generic structure atau struktur bahasa. Silakan, Chan Sastra. Oke, benar sekali. Nah, dari yang sudah dijawab tadi masih ada yang kurang-kurang, Bapak akan menjelaskan. Pertama, apa fungsi sosial atau social function dari teks itu? Yaitu to tell the reader about to be careful of crocodile that escaped from one laksa and it had been caught by police of China. Nah, itu adalah fungsi sosialnya. Kemudian generic structure-nya ada 3 di sini, the main event, background. Kalau background tadi adalah siapa yang terlibat, di mana tempat kejadian, dan bagaimana bisa terjadi, siapa yang membantu, menolong, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah source. Source itu adalah menjelaskan dari mana sumber berita itu. Nah, itu dia mengenai strukturnya. Dan bagaimana unsur kebahasaannya? Unsur kebahasaannya itu seperti yang dilihat di sini, silakan diperbaiki yang salah. Ada headline of the text dan sampai terakhir dimulai dari tempat atau nama. Nah, di sini saya akan memberikan LKPD sebagai kegiatannya di rumah. Silakan dibuka nanti di via WA group. Setelah selesai nanti kirim dengan nomor WA saya, di nomor WA saya. Baik, dari materi ini, dari tadi saya menjelaskan tentang bagaimana itu news item text. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Baik, nah sekarang saya mau bertanya apa hal atau kegiatan yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silakan, Esari. Iya, tentang news item. Nah, saya mau bertanya, apa itu news item text? Ya, news item text adalah sebuah teks yang menginformasikan kepada pembaca apa peristiwa yang terjadi atau peristiwa penting. Betul? Chan Sastra, apa kira-kira struktur bahasa atau struktur teks generic structure dari sebuah teks berita? Ya, betul. Terdiri dari ada tiga macam, ada 3 bagian. Yang pertama, the main event. Yang kedua adalah background. Dan terakhir adalah source. Betul. Baik, yang terakhir.
Oke, betul. Si Desi, apa itu unsur kebahasaan? Oke, baik, benar jawabannya. Ya, misalnya ada headline-nya, focus on the event, kemudian pola kalimat ada present tense, dan juga dimulai dari nama kota atau tempat. Baik, demikian untuk materi kali ini. Saya berharap kalian bisa mempelajari di rumah. Silakan dicatat hal-hal yang penting, dan saya berharap mungkin minggu depan for the next meeting kita akan melanjutkan pada materi yang sama, dan saya berharap kalian terus mempelajarinya. Demikian, thank you for joining me and see you for the next meeting. Bye bye.